Ya, saudara, petugas pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur menjadi garda terakhir dalam penanganan COVID-19. Suasana duka hampir dirasakan mereka setiap hari yang melihat secara langsung banyaknya korban COVID-19 yang meninggal dunia. Belum lagi risiko terpapar COVID-19 menjadi ancaman serius bagi petugas pemakaman. Berikut kami hadirkan liputan jeritan pengubur jenazah COVID-19. Suasana pilu selalu dirasakan para petugas pemakaman khusus COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Hampir setiap hari, mereka mendapat laporan adanya korban yang meninggal dunia akibat COVID-19 dan harus dimakamkan. Bahkan per Kamis 10 September kemarin ada 40 jenazah dari pagi hingga malam yang dikuburkan. Jumlah ini tertinggi sejak Maret lalu. Dengan jumlah korban meninggal COVID-19 di Jakarta hingga September 2020 mencapai 1.368 orang. Menggali kubur tentu bukan hal mudah. Risiko terpapar COVID-19 juga menjadi ancaman serius. Teriknya panas dan hujan sudah menjadi hal biasa saat menyelesaikan tugas menggali liang lahat. Akan tetapi semua itu tidak dihiraukan demi melaksanakan tugas kemanusiaan. Kami kadang-kadang menguburkan dengan cuaca yang mungkin nggak mendukung kami sebagai pengubur. Ya, satunya itu mungkin hujan, keduanya mungkin karena jam malam. Kesan kami untuk COVID-19 ini sangat memprihatinkan kami, khususnya yang ada di TPU Pondok Ranggon. Tak kenal waktu, para petugas pemakaman COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur ini selalu siaga ketika mendapat tugas. Dan yang cukup menyedihkan, akhir-akhir ini semakin banyak korban yang meninggal dunia hingga harus dimakamkan pada malam hari. Ketika kami sudah pulang ke rumah, dan sudah bersih-bersih, kumpul dengan keluarga, anak dan istri, tiba-tiba pimpinan menelpon kembali untuk ada ambulan untuk dimakamkan saat itu juga. Maka apa boleh buat, ya, kami langsung ke TKP, ke tempat lokasi pemakaman. Itu merupakan suatu yang bisa dikatakan suatu yang memilukan buat kita gitu kan. Masyarakat memang tidak berurusan langsung dengan pemakaman jenazah COVID-19. Namun setidaknya kepedulian dari semua pihak untuk tetap menjalankan protokol kesehatan diperlukan untuk menekan agar tidak semakin banyak korban berjatuhan akibat COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Dan kita sudah terhubung dengan Pak Junaidi yang merupakan salah satu petugas pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Pak Junaidi, selamat pagi. Sehat ya, Pak? Pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dengan Stefani di studio, Pak. Terima kasih banyak. Kita tahu TPU Pondok Ranggon sangat sibuk, tapi Anda menyediakan waktu untuk Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih sekali lagi, Pak Junaidi. Pak Junaidi, berarti sudah berapa lama bertugas di TPU Pondok Ranggon? Saya bertugas di TPU Pondok Ranggon dari tahun 1997. Oh, udah cukup lama juga ya, Pak ya? Lumayan. Bisa diceritakan Pak Junaidi kepada kami, seperti apa kesibukan beberapa hari ini? Kita tahu semakin banyak korban COVID-19 yang meninggal dunia dan juga semakin banyak jenazah yang dikuburkan di TPU Pondok Ranggon. Kesibukannya cukup lumayan sibuk untuk beberapa hari terakhir ini. Karena semakin banyak pemakaman korban yang terpapar COVID-19. Dalam satu hari bekerjanya berarti berapa jam, Pak? Mulai masuk dari jam 7, selesai, tidak ada batas waktu. Ketika penguburan sudah dinyatakan tidak ada lagi yang dimakamkan, maka kami baru bisa pulang. Jadi tidak ada batas waktu, bisa sampai malam sekali berarti? Sampai malam, ya. Bisa sampai malam. Pernah sampai paling malam waktu itu sampai jam berapa, Pak? Karena banyaknya jenazah yang harus dikuburkan. Paling jam 10 lah, jam 10. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam? Iya. Itu non-stop, Pak? Nggak berhenti? Iya, non-stop. Ya, berdasarkan jenazah yang datang. Wow. Betulkah, Pak, bisa sampai satu hari ada 40 jenazah yang harus dikuburkan oleh petugas TPU Pondok Ranggon? Pernah di hari Kamis kemarin sampai 40. Jadwalnya sih ataupun perencanaannya 42, akan tetapi yang 2 lagi dibatalkan karena mungkin telah terlalu larut malam, yang akhirnya 40 yang dimakamkan.
waktu itu. Dan itu yang tertinggi ya Pak ya? Betul. Berapa petugas yang ada di sana selama 1 hari dalam bertugas untuk memakamkan jenazah Pak? Untuk sekarang karena memang grafiknya meningkat, jadi diturunkan sama pimpinan itu 2 tim. Jumlahnya kurang lebih mencapai angka 50 orang. 50 orang satu tim? 2 tim. 2 tim, berarti masing-masing 25 orang ya Pak ya? Iya, Salah satunya Pak Junaidi. betul. Bagaimana pembagian kerjanya Pak? Tadi sebelumnya kita sempat berbincang, hanya seminggu ditugaskan untuk khusus menguburkan jenazah COVID-19, lalu minggu-minggu berikutnya berarti diistirahatkan begitu ya Pak ya? Bukan diistirahatkan, melainkan mengerjakan pekerjaan yang lain. Oh, Mhm. seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Seperti menangani pemakaman yang reguler salah satunya. Mhm. Itu pun 1 tim 1 minggu untuk Oke. mengerjakan hal tersebut. Selesai itu kami mengerjakan lagi di minggu berikutnya kebersihan pembabatan rumput, pembersihan areal yang ada di TPU Pondok Rangon itu sendiri. Berarti dalam 1 bulan hanya 1 minggu untuk memakamkan jenazah COVID-19? Waktu kemarin seperti itu, tapi karena sekarang grafiknya meningkat, kemudian diturunkan 2 tim, berarti dalam 1 bulan itu untuk setiap tim bertugas menangani pemakaman COVID itu 2 minggu dalam 1 bulan. Oke, 2 minggu. Bagaimana dengan ketersediaan APD Pak? Karena kita tahu kan harus menggunakan alat pelindung diri kalau memakamkan COVID-19. Tersedia Pak? Alhamdulillah sampai sejauh ini untuk APD itu sendiri ada. Lengkap semuanya ya Pak? Setiap memakamkan jenazah COVID-19 pasti menggunakan APD lengkap? Betul. Boleh diceritakan Pak bagaimana sih alurnya ketika ada jenazah entah positif COVID-19 atau suspek COVID-19 untuk bisa kemudian dimakamkan, seperti apa alurnya? Paling di sini kami sebagai pelayan pemakaman, ketika ada ambulan datang membawa jenazah, kami mempersiapkan diri dengan menggunakan semua APD. Setelah semua lengkap, baru kami menghampiri ambulan, menurunkan jenazah dari ambulan, kemudian membawa ke lubang lahat sampai menurunkan, lalu menutup makam tersebut. Kalau kami lihat di beberapa gambar ataupun video yang beredar, ini bahkan sudah dipersiapkan dulu seperti satu baris, digali dulu liang lahatnya, baru mungkin karena terus-terusan datang jenazahnya atau seperti apa Pak? Iya, memang seperti itu. Sengaja kami siapkan, bukan berarti menyiapkan atau berharap seseorang itu meninggal, tidak. Akan tetapi karena memang jumlah di setiap hari yang dimakamkan di TPU Pondok Rangon itu sendiri lumayan banyak, maka mau tidak mau kami harus menyiapkan agar ketika ambulan datang semua bisa terlayani. Jadi tidak ada ambulan yang katakanlah ngantri atau keterlambatan dalam pelayanan kami di sini. Berarti memang dipersiapkan dulu liang lahatnya, jadi begitu ada ambulans datang langsung sigap begitu ya semua timnya di sana. Betul, ya Pak? betul. Tadi dikatakan oleh Pak Junaidi bekerjanya bisa dari pagi sampai malam. Nah APD-nya tetap diganti kah Pak? Karena amannya kan 8 jam penggunaan APD. Betul, APD diganti. APD diganti. Selalu diganti ya Pak, sesuai batas waktunya. Betul. Pak, pernah takut tidak untuk, karena tentunya pekerjaan Bapak risiko penularan COVID-19-nya juga cukup tinggi. Sempat ada rasa ketakutan? Di awal perasaan takut itu ada, secara manusiawi, perasaan takut tersebut menghantui baik saya secara pribadi atau keluarga yang di rumah, semua merasakan ketakutan tersebut. Apa kemudian yang buat Bapak akhirnya tetap berani terus semangat untuk melakukan pekerjaan Bapak sebagai garda terdepan menangani jenazah COVID-19? Hal pertama karena memang itu pekerjaan menjadi bagian daripada tanggung jawab saya, maka saya secara pribadi menyiapkan diri baik itu secara fisik, mental, juga memberi pemahaman ke keluarga bahwa ini bagian daripada pekerjaan yang harus saya ambil. Terlebih ada nilai kemanusiaan di dalamnya. Tanggapan mereka ketika Bapak bilang kayak gitu gimana Pak? Tanggapan keluarga? Khawatir jelas, perasaan takut, perasaan cemas. Tapi setelah semua saya paparkan alasan-alasan atau tujuan saya, karena ini bagian daripada pekerjaan yang akhirnya alhamdulillah mereka memahami
Paling nasihat dari mereka buat saya secara pribadi untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan pekerjaan itu. Iya, Bapak sendiri bagaimana menjaga diri agar tetap fit, tetap sehat karena risiko pekerjaannya begitu besar? Alhamdulillah sampai sejauh ini banyak yang memberikan dukungan, entah itu berupa makanan ataupun suplemen. Nah, banyak yang memberikan donasi seperti itu, yang akhirnya menjadi satu obat buat saya. Masih rajin juga pulang ke rumah kan ya Pak, tentunya untuk makan bersama keluarga misalnya? Alhamdulillah tiap hari pulang. Oh masih bisa pulang. Gimana Bapak untuk bisa pulang, tentunya kan tidak ingin membawa virus ke rumah. Bersih-bersih dulu gitu ya sebelum pulang? Ya itu pasti ketika kami atau saya secara pribadi selesai menjalankan pekerjaan, sebelum sampai ke rumah saya harus membersihkan diri dulu. Pokoknya jangan sampai masuk ke rumah belum bersih begitu ya? Iya. Bajunya pun diganti semua sebelum masuk rumah ya Pak? Iya Ibu. Pak Junadi setiap hari melihat paling tidak seminggu atau 2 minggu dalam sebulan melihat korban COVID-19 yang bahkan sampai meninggal dunia. Yang tidak bisa bahkan ditemani oleh keluarga mereka ya Pak ya ketika dimakamkan. Apa yang ada di pikiran Bapak setiap melakukan itu? Ada perasaan-perasaan sedih ketika menyaksikan seseorang meninggal, dimakamkan, kemudian tanpa ada penghantar. Perasaan sedih itu ada merasa kasihan dengan melihat kenyataan seperti itu, karena tidak seperti biasanya, karena kalau biasanya kan pemakaman itu selalu diiringi sama keluarga, tetangga, seperti itu. Padahal Bapak sudah dari 97 ya bekerja di TPU Pondok Ranggon, tapi rasanya berbeda ya dengan hari-hari ini ya Pak ya? Iya, itu berbeda sekali. Lalu Anda melihat kenyataannya Pak, banyak sekali orang yang masih ternyata tidak menggunakan masker, tidak taat protokol kesehatan. Gimana Bapak melihatnya? Pak Junadi setiap hari melihat dampak terburuk dari COVID-19, tapi ternyata masih banyak juga yang nggak taat nih Pak. Ironis sih melihat pemandangan seperti itu. Di satu sisi ketika pemerintah dan Departemen Kesehatan mensosialisasikan tentang bahayanya virus ini untuk selalu taat menggunakan protokol kesehatan. Ada beberapa masyarakat yang tidak mentaati, miris juga melihatnya. Terlebih saya yang mengetahui di lapangan tentang jumlah orang yang setiap harinya semakin bertambah untuk dimakamkan. Terakhir mungkin dari Pak Junaidi yang setiap hari melihat korban COVID-19, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Mungkin pesan supaya lebih taat protokol kesehatan dan agar terhindar dari dampak terburuk, yaitu kematian akibat COVID-19. Paling harapan saya untuk seluruh masyarakat untuk agar tetap mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, hindari akan kerumunan. Semoga dengan demikian kita bisa memutus mata rantai virus ini dan mengakhiri pandemi itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Junadi atas waktunya bersama Sapri Share Pekan. Salam sehat, semoga sehat selalu untuk Pak Junadi maupun keluarga. Terima kasih Pak.